Jadi terlalu sedikit minum air tidak baik. Terlalu banyak pun Terlalu banyak minum air tidak baik. Pas-pas aja lah hidup ini. Pas butuh duit ada yang ngasih duit, Itu pas mah. lapar ada yang ngasih makanan gitu kan. Jadi kita hidup pas-pasan aja. kan kita namanya hidup itu kan katanya harus banyak-banyak minum. Katanya kalau banyak minum air bisa menjaga kesehatan ginjal juga. Bener nggak sih, Dok? Salah. Nah loh, udah nyediain jerigen di rumah. Kaget kan? Kok salah sih? Iya. Ini dokter Santi, ini dokter sesat gitu. Baru Lulusan ini, mana dia? baru gitu ini kan? biasanya kan itu banyakin minum. Banyakin minum ini salah. Salah. Gimana noh? Salahnya itu letaknya di kata banyak. Oke. Jadi minum air putih secukupnya baik untuk kesehatan ginjal. Tapi minum banyak-banyak itu dianjurkan hanya pada penyakit-penyakit tertentu. Jadi tidak semua orang. Kalau orang yang normal minum terlalu banyak, kan waktu itu pernah ada ngetren diet yang minum airnya sampai 6 liter, 7 liter, 8 liter, pernah kan? Mau perjalanan Baru-baru jauh ini kali. gitu kan. Itu minum air dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat itu bisa membahayakan ginjal. Malah membahayakan, Iya. bukan menjaga kesehatan. Iya, ginjalnya jadi cepat rusak. Sekarang misalnya gini, kalau Mas Arya deh, kalau misalnya makan, kalau makan sepiring enak. Enak. Coba sekarang suruh ngabisin 10 piring sekaligus, enak kan? Iya. Nah iya, jadi ketika kita dipaksa, ginjal kita dipaksa untuk menyaring air yang masuk melalui minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, misalnya 1,5 liter, kan pernah beredar juga di WA grup biasa ya. Kalau bangun pagi minumlah 1 kemasan air air mineral yang paling besar, yang ukurannya 1,5 liter, langsung Mau jadi buka ngapain? mata langsung dihabiskan. Kalau nggak bisa yang botol 1,5 liter, minimal 2 botol yang 600 mili, jadi 1,2 liter dalam waktu sekejap. Jadi bangun langsung gluk 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 gluk. Dipikirnya sehat, tapi itu tidak baik Oh, karena ginjalnya jadi kecapean. malah kecapean. Jadi dia harus dibagi sepanjang hari. Jadi minumnya sedikit, nanti 1 jam kemudian minum sedikit lagi, 1 jam kemudian minum sedikit lagi. Mau 2 jam boleh, mau tiap setengah jam boleh, tapi dibagi. Jadi jangan udah ngitung nih, kebutuhan cairan 30-50 cc per kilo. Aku berat badannya 50 kilo, aktivitasnya biasa aja, berarti 30 cc. Maka 30 kali 50 1.500, berarti butuhnya 1.500 mili air. Terus pas kan satu air kemasan Yang gede itu ya? 1,5 liter langsung glek 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 glek. Udah hari ini aku udah mencukupi kebutuhan minum gitu Dan saya kan. nggak minum. Nggak minum. Saya punya pasien seperti itu. Memang nggak haus tuh sampai tidur. Karena dia pekerjaannya outdoor, jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempatnya kadang-kadang toiletnya itu dalam tanda kutip memprihatinkan gitu ya. Jadi dia lebih baik nggak minum supaya nggak pipis. Tapi dia tahu bahwa dia harus minum air putih supaya badannya sehat. Ngakalinnya gitu, bangun tidur langsung 1,5 liter. Habis itu dia nggak minum sampai nanti makan siang, dia minum sedikit, nanti sampai pulang rumah lagi baru dia minum lagi. Itu bukannya nggak baik ya? Ya itu nggak baik, makanya jangan minum itu nggak bisa dirapel, bukan THR. Jadi tidak bisa dirapel ya sahabat Sonora. Kalau minum itu bukan THR. Jadi gajian rapelan sama THR nggak bisa. Minum itu harus dibagi-bagi sepanjang hari. Itu salah satu penyebab yang bikin ginjal nggak sehat. Iya. Ada penyebab lain nggak sih? Oh ada dong. Salah satunya tadi itu pola hidup, pola minum yang salah. Nggak bagus. Jadi terlalu sedikit minum air tidak baik. Terlalu banyak pun Terlalu banyak minum air tidak baik. Pas-pas aja lah hidup ini. Pas butuh duit ada yang ngasih duit, pas lapar ada yang ngasih makanan gitu kan. Jadi kita hidup pas-pasan aja. perumpamannya indah banget. Ya. Salah duanya infeksi Infeksi pada bagian
biasanya bisa langsung di ginjalnya atau dari saluran kemih yang paling bawah. Jadi kalau pria dari uretra yang ada di batang penis, kalau wanita dari lubang tempat dia keluarnya urin. Dari situ ada kumannya, kemudian tidak diobati atau tidak mengubah pola hidupnya, kumannya jalan-jalan, tamasya. Masuk ke dalam. Emang cuma orang doang yang bisa bepergian. Kuman juga bisa. Jadi dia bepergian, naiklah dia sampai ke kandung kemih, nggak diobatin lagi. Oh, dia tambah banyak kan? Tambah banyak jumlahnya, pasukannya karena beranak pinak. Kemudian tidak ditangani, pindah lagi, naik lagi ke atas, bisa sampai ke ginjal. Rata dong. Iya. Kalau udah kayak gitu ya harus pakai antibiotik yang cukup lama. Terus salah tiganya tadi kan, yang pertama tadi minum ya, yang kedua infeksi, yang ketiga itu adalah makan obat-obatan atau makan suplemen atau makan obat-obatan herbal, jamu-jamuan yang sembarangan. Tanpa resep gitu maksudnya? Kalau jamu sih memang nggak ada resepnya sih, ya. Iya sih. Jamu sembarangan gimana dong? Kalau untuk jamu, karena saya tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang obat-obatan tradisional, saya tidak berani menjawab. Jadi mungkin ahli farmasi yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Tetapi ahli jamu. Ya, ada beberapa jamu yang memang tidak disarankan oleh dokter. Contohnya? Ada nggak? Contohnya ada Radix. Saya nggak inget namanya, susah ya. Itu biasanya ditemukan di obat-obat tradisional gitu, dari akar-akaran. Itu ternyata merusak ginjal. Jadi dia memang efeknya baik, tapi dia merusak ginjal. Atau misalnya, tapi susah juga ya, karena jamu zaman sekarang kan bentuknya banyak yang disaset. Kita nggak tahu itu dioplos nggak. Kadang-kadang suka dioplos pakai kortikosteroid, pakai antalgin gitu. Jadi obat-obatan dokter digerus, dicampur jadi satu ke dalam bubuknya. Tapi itu oknum. Jadi kalau obat-obatan yang paling sering mengganggu ginjal adalah obat-obatan anti nyeri yang NSAID. Jadi non steroid, anti nyeri, anti inflamasi yang sifatnya non steroid. Itu contohnya bisa ibuprofen, bisa macam-macam lah ya. Kemudian PPI itu biasa kita gunakan untuk menurunkan produksi asam lambung di saluran pencernaan di dalam lambung kita. Itu harus minumnya obat-obatan. Jangan bilang kata dokter Santi nggak boleh minum pereda nyeri, anti inflamasi, nggak boleh minum obat mah nanti jadi sakit ginjal gitu. Jangan gitu juga. Minum obat apabila diperlukan, ditimbang manfaat dan mudaratnya. Jadi kalau tinggian manfaat monggo diminum. Terus tentunya mudaratnya itu juga sudah dipertimbangkan oleh dokternya. Berapa lama pengobatan yang betul-betul dibutuhkan, atau berapa banyak kandungan obat yang harus diberikan, itu udah diukur oleh dokternya untuk pasiennya. Jadi tiap pasien beda-beda, kan tergantung berat badan, tergantung jenis kelamin, situasi kesehatan yang lain. Nah itu jangan dikurang-kurangin atau dilebih-lebihin gitu. Pasien kan suka gitu, minum obat misalnya obat sakit kepala, dosisnya 1 tablet, nggak mempan, 2 aja biar cepet gitu. Menambah dosis itu belum tentu menambah tokcer gitu. Yang ada nanti ginjalnya tambah rusak atau hatinya tambah rusak. Jadi jangan sembarangan minum obat-obatan. Konsultasi dulu dengan dokternya. Terus ada juga penyebab sakit ginjal yang lain, trauma, kebentur misalnya. Jadi kecelakaan, bagian pinggangnya kebentur bisa menyebabkan ginjalnya terluka. Terus penyebab lainnya ya tadi yang kita bicarakan, batu. Batu. Batu di nggak hanya ginjal sih sebenarnya, batu di saluran kemih dimanapun dia berada berpotensi menimbulkan gangguan ginjal apabila tidak ditangani dengan baik. Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalau mau nanya ke gantian ayo. 0812 112 9200. Gantian yang nutup. Ya. Jangan kemana-mana. Nanti bergabung lagi. Kita akan tetap. Ya aku raiso ya. Yo.
kita akan tetap bersama Dokter Santi dalam acara Health Corner. Itu bisa. Tetap bersama kami sahabat Sonora ya. Semua tindakan yang baik untuk kesehatan jantung pasti baik untuk kesehatan ginjal. Karena kalau kesehatan ginjal agak jarang ya, tapi kalau kesehatan jantung kan orang udah tahu. Oh, harus olahraga. Iya, olahraga itu bagus untuk jantung, bagus untuk ginjal. Terus harus ngurangin garam. Iya, ngurangin garam dan gula ya. Itu bagus untuk tekanan darah, bagus untuk gula, bagus untuk ginjal, bagus untuk jantung. Jadi kurangi gula, kurangi garam, olahraga, jaga berat badan.